Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Saya percaya Bapak Ibu dan saya, kita semua sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah di hari Minggu yang pertama di bulan Juni. Tuhan pimpin kita, sertai kita semua sampai hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan hari ini juga minggu yang pertama ada perjamuan kudus. Saya sangat percaya kita pasti diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita masuk lebih dalam di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Tuhan jaga pelihara kami semua. Kami boleh melewati 1 bulan yang lalu bersama dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna, berkat-berkat apa saja yang kami alami sampai hari ini. Semua oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini kami anak-anak-Mu, kami rindu beribadah hari ini, memuji, membesarkan nama-Mu, bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus mengurapi kami semua, dimanapun kami berada. Kami sangat percaya Engkau ada di sana mengurapi kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami siap masuk hadirat-Mu dengan nyanyian syukur kami buat Tuhan. Dengan sukacita kami, damai sejahtera berlimpah-limpah atas kami. Ketenangan yang daripada-Mu memenuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami dan kami mau memuji menyembah-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, ada sukacita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Gecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Gecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, amin. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Shalom, tahukah saudara bahwa ada sebuah survei mengejutkan yang dilakukan Direktur Riset dari Cultural Research Center di Arizona Christian University pada tahun 2022, yaitu rata-rata hanya 37% hamba Tuhan di gereja Amerika Serikat yang memiliki pandangan Alkitabiah di dalam hidupnya. Dan jika demikian, entah hanya berapakah persentase jemaat suatu gereja lokal yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk bisa memiliki pandangan hidup secara Alkitabiah adalah dengan mengimplementasikan pengakuan iman dengan benar di dalam hidup kita. Itulah juga sebabnya Gereja Bethel Indonesia pun memiliki pengakuan iman GBI yang menjadi dasar pengajaran di dalam sinode ini. Melihat dari sejarah yang ada, bapak-bapak gereja, yaitu setelah era para rasul, merumuskan beberapa pengakuan iman. 2 di antaranya memiliki tempat yang khusus di dalam kekristenan, yaitu pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nisea.
Pengakuan iman merupakan ringkasan kebenaran-kebenaran iman yang pokok yang dipakai sebagai pegangan pertama. Pengakuan iman ini merupakan hasil kesepakatan para bapak gereja yang tentunya dituntun oleh Roh Kudus dan secara bersama-sama merumuskan suatu dasar pengakuan iman Kristen yang berlaku sepanjang zaman. Rasul Paulus memberi nasihatnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 yang berkata, "Sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat." Dan pengakuan iman ini adalah salah satu contoh ajaran yang dirumuskan oleh para bapak gereja melalui konsili ekumenis. Bahkan, jauh sebelum adanya perumusan pengakuan iman ini, Rasul Petrus pun telah membuat suatu pengakuan iman dalam Matius 16 ayat 15-16 yang merupakan jawaban atas pertanyaan Yesus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Di mana Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Pewahyuan dari Bapa kepada Rasul Petrus inilah yang menjadi pengakuan iman gereja mula-mula, yang di dalamnya juga terdapat pernyataan Yesus itu Kristus dan Yesus itu Tuhan, seperti tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dan Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Rasul Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 10, "Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan." Yang artinya, saat kita mengaku penting untuk adanya keselarasan antara mulut yang mengaku dan hati yang percaya. Sehingga yang diucapkan lewat mulut adalah pengakuan iman, "Aku percaya." Dari sini, Tata Gereja GBI edisi 2021 menuliskan ketentuan seseorang mengucapkan pengakuan iman yang sungguh, yaitu diucapkan sebagai pernyataan iman kepada Tuhan, dinyatakan di hadapan manusia sekalipun dalam situasi sulit, dilakukan berdasarkan pilihan individual dan bukan karena paksaan, dan dilakukan dalam rangka memperdengarkan kesaksian Alkitab dan bukan membela pendapat siapapun. Jadi, secara sederhana, ada 3 konteks yang dapat kita pelajari sebagai jemaat gereja untuk memahami pentingnya pengakuan iman. Yang pertama, konteks pengajaran. Jemaat perlu diajar mengenai intisari kekristenan melalui pengakuan iman yang berisi pokok-pokok penting dan mendasar dari ajaran kekristenan, serta menjadi tulang punggung iman Kristen. Perlu dipahami bahwa pengakuan iman menyediakan pokok-pokok yang ringkas, penting, dan dapat dimengerti oleh jemaat dan bukan untuk menggantikan posisi Alkitab maupun doktrin suatu gereja. Yang kedua, konteks bahaya ajaran sesat. Ada 2 ajaran inti kekristenan yang sangat dipertahankan oleh bapak-bapak gereja, yaitu ajaran tentang Allah Tritunggal dan ajaran tentang 2 natur Kristus, yaitu bahwa Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Jika ada suatu ajaran yang menolak salah satunya, dapat dipastikan bahwa ajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai ajaran non-Kristen. Pengakuan iman berfungsi menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suatu ajaran tersebut benar atau tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Dan yang ketiga, konteks kesatuan gereja. Kesatuan bukanlah keseragaman, namun kebenaran tidak boleh dikompromikan. Kesatuan yang sejati adalah kesatuan di dalam iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, seperti tertulis pada Efesus 4 ayat 13. Pengakuan iman membantu kita untuk berdiri teguh di atas firman Tuhan, bahwa untuk hal-hal mendasar kita harus bersatu, dan untuk hal-hal yang tidak mendasar kita bisa berbeda, dan dalam segala hal kita harus saling mengasihi. Pada intinya, pengakuan iman itu sangatlah penting. GBI pun memiliki pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saat pengakuan iman dipahami dan diimplementasikan dengan benar, maka seharusnya kita akan memiliki hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Karena pengakuan kita bukanlah sekedar pengakuan di mulut, namun terlebih melalui hati dan tindakan, kita mengakui dan mengagungkan Allah Tritunggal. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street.
2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah memuji menyembah Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kita percaya bahwa hari-hari ini, saat ini Roh Kudus memimpin kami, menuntun kami semua. Oh ralabasya kata karalabaya rabasyanda. Biarlah hari ini Roh Kudus melawat kami, melawat hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
Begitupun jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Mari nyanyikan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Saya sangat percaya ketika kita naikkan pujian ini buat Tuhan, Roh Kudus bekerja, melawat, memulihkan. Mungkin hari-hari ini hati kami sedang kering. Mari datang sama Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Di sanalah Tuhan akan menyegarkan kita kembali melalui roh-Nya, pengurapan hadirat-Nya, memulihkan kita semua. Haleluya, haleluya. Mari nyanyikan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya.
untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, Yesus, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Alabashidididididi, syaralabatakanalalabo. Kami mau tinggal di depan kasih-Mu Tuhan. Yesus, kami rindu lebih lagi di hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Oralabashandaralabo, ini kami Tuhan, kerinduan kami umat-Mu ya Tuhan. Oralabasharalaba, inaralabashididididi, haleluya, indahnya kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu saya ajak kita sembah Tuhan. Mari nyatakan sesuatu buat Tuhan. Kata-kata kasih kita kepada Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik, ya Yesusku, di hadirat-Mu kami menyembah-Mu, ya Allahku. Oh Yesus, bawa kami terus, bawa kami hadirat-Mu. Oralabasya kata-karalaba, sebab hanya Engkau yang kami rindukan, hanya Engkau Yesus. Oralabasya kata-karalaba yaralabo syaralaba yaralabo, inaralabashande, iralaba yaralaba syaralaba, inaralabashidididididididi. Tinggal di hadirat-Mu, tinggal dalam dekapan-Mu, Yesus, menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Oh ralabasya kata-karalaba yaralabashanda, iralaba yaralabashanda ralaba takaralaba yaralaba, iralaba yaralabasharalabo. Oh ralabasya kata-karalaba, iralabasya karalaba yaralabo shandaralaba, iralaba takaralaba, iralaba shandaralabo. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari katakan tinggal. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sekali lagi. Belambuan Tuhan Yesus, tinggal dalam indahnya dekapan
kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya kami ada di hadapan-Mu, di hadirat-Mu ya Tuhan. Mari berkati kami dengan isi hati-Mu. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami sangat percaya kami sudah diurapi. Roh Kudus terima kasih. Kami siapkan hati kami, rapi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kami semua siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah memuji, kami sudah menyembah, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan pujian penyembahan. Amin, saudara. Nah, mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari saya akan sharing beberapa firman Tuhan untuk kita sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Nah, saya percaya hari-hari ini Tuhan mau dan mungkin sedang memulihkan keadaan Bapak Ibu dan saya. Amin. Ada banyak sekali yang kita alami di luar sana. Tapi ingat, Tuhan sanggup memulihkan kita. Dan kalau Tuhan sanggup memulihkan kita dan ketika Bapak Ibu dan saya dipulihkan, maka ada sukacita besar. Ada banyak orang yang melihat sukacita Tuhan itu ada dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Mari Bapak Ibu, saya rindu bagi satu ayat firman Tuhan ini dari Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ke-4. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur 126 ini tentang penderitaan di tengah-tengah penderitaan. Tapi mari saya mau baca ayat yang ke-4. Ya, kita baca sama-sama ayat yang ke-4. 1, 2, 3. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering tanah Negeb. Sekali lagi, pemazmur katakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saya sangat percaya saat-saat itu pemazmur dalam keadaan yang rindu minta dipulihkan. Amin. Mungkin dia rindu untuk dipulihkan dalam segala hal. Dan nanti kalau Bapak Ibu baca di Mazmur 126 itu luar biasa. Haleluya. Nah, saya mau sharingkan balik Bapak Ibu. Di sini katakan, pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Batang air kering. Bapak Ibu, sebuah pohon kan dia punya batang. Batang itu tempat aliran setiap saat-saat ke semua seluruh tanaman atau satu pohon yang sedang tumbuh. Saya sangat percaya bahwa hari-hari ini juga batang berbicara hati kita. Amin saudara. Tuhan rindu hari-hari ini untuk memulihkan hati kita. Mungkin hati kita sementara kering, sementara ya kering gitulah ya Bapak Ibu ya. Butuh air, butuh kesejukan. Mari ketika hati kita sementara kering, maka saya percaya kehidupan kita akan terganggu. Betul saudara? Di sini bilang batang air kering, sesuatu yang kering, hati yang kering itu benar-benar Bapak Ibu dan saya mengerti dan rasakan bagaimana kalau kondisi hati kita itu kering. Amin. Nah, Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23. Ya, Amsal pasal ke-4 ayat 23 bilang begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera ketika Bapak Ibu dan saya menjaga hati kita. Amin.
Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada trik-trik, ada lampu-lampu, waspada. Dikatakan kewaspadaan. Harus jaga dengan benar. Dan bukan orang lain yang menjaga hati kita Bapak Ibu ya. Kita sendiri yang menjaga hati kita. Amin. Haleluya. Karena dalam hati kita ada Roh Kudus. Ada Roh Allah di dalam hati kita. Roma pasal 5 ayat yang kelima katakan begini. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya sangat percaya Bapak Ibu dalam kehidupan kita ini kita punya pengharapan. Ada sesuatu, ada hal-hal yang kita harapkan. Dan kita rindu pengharapan kita itu harus digenapi atau terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Pengharapan tentang anak-anak kita punya masa depan. Pengharapan akan pekerjaan kita. Usaha. Pasti kita punya kerinduan sesuatu, pengharapan kita itu pasti menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita. Amin saudara. Mazmur 126 katakan demikian. Dengan perikopnya itu kita baca ya Bapak Ibu ya. Nah, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada Roh Allah yang sudah dianugerahkan, sudah dicurahkan dalam hati kita. Kita sangat bersyukur sehingga membuat pengharapan kita dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dalam kehidupan kita, ketika kita jaga hati kita dengan segala sesuatu, dengan kewaspadaan, maka ada muncul kehidupan-kehidupan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mengalami hal-hal yang dahsyat, mujizat-mujizat Tuhan akan berikan buat kita. Asal kita jaga hati kita. Kenapa? Ada kasih Allah sudah dicurahkan, sudah dianugerahkan dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga ketika hati kita selama ini mungkin kering, kerontong apa gitu ya. Tapi ketika kasih Allah ada dalam hati kita, melalui Roh Kudus yang sudah dianugerahkan, dicurahkan dalam hati kita, membuat kita kembali lagi bersuka cita. Amin saudara. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah muncul kehidupan. Haleluya. Saudara, Yesaya 11 ayat ke-19 katakan begini. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Saudara, hari-hari ini kita perlu hati yang taat. Amin. Saya sangat percaya hari-hari ini Tuhan mengubah hati kita menjadi hati yang taat. Hati yang kering Tuhan ubahkan menjadi hati yang taat. Hati yang mungkin malas ke gereja, yang tidak punya keinginan untuk datang kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan akan ubahkan. Amin. Jadi hati yang taat. Kenapa? Firman Tuhan Yehezkiel katakan bahwa akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru. Amin saudara. Hari-hari ini Tuhan mengubahkan hati kita. Tuhan ubahkan hati Bapak, Ibu, dan saya. Yang tahu hati kita hanyalah Tuhan. Amin. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kan keadaan kondisi hati Bapak, Ibu, dan saya. Untuk itu mari kita terus dekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita terus cari hadirat Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Muji menyembah Tuhan. Itu yang terbaik. Nanti Bapak Ibu akan alami suatu kehidupan yang berubah, yang luar biasa. Yang tadinya kehidupan merasa kering. Tapi setelah diubahkan di hadirat Tuhan. Minta Roh Kudus yang dalam diri kita berkarya sepenuhnya, mengumbahkan hati saya dan hati Bapak Ibu. Maka kita akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kemenangan demi kemenangan Bapak, Ibu, dan saya akan alami. Amin saudara. Haleluya. Memang kadang saat-saat tertentu
kita mungkin mengalami hal-hal seperti itu. Tapi percayalah bahwa Roh Allah ada dalam diri, dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Saya hari-hari ini saya terus pacu diri saya untuk tetap bersemangat dalam Tuhan. Pacu diri saya untuk tetap terus ada di hadirat Tuhan. Terus cari wajah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Supaya saya terus mendapatkan kasih Allah. Mendapatkan kasih yang damai, sejahtera, dan sukacita berlimpah-limpah dalam diri saya. Saya perlu itu dan saya percaya Bapak Ibu juga perlu itu. Hati yang baru. Amin. Kehidupan yang sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Dan ketika Tuhan memulihkan keadaan hati kita, maka saya percaya ada sesuatu yang luar biasa. Saudara bisa jadi berkat, bagi terang bagi orang lain. Menjadi terang bagi orang lain. Orang lain akan datang kepada saudara dan bertanya, minta, mungkin bertanya, kenapa dulu kamu saya lihat kok begini sekarang udah beda. Bapak Ibu akan bawa dia kembali kepada Tuhan. Amin, kita sudah menjadi terang. Haleluya, mari bangkit. Katakan kepada hati kita, ayo mari bangkit dalam nama Yesus. Kita menjadi terang. Amin, sudah kita menjadi berkat. Haleluya. Dan saya percaya ketika kita dipulihkan, maka ada hal-hal rasa sukacita itu dalam hati kita berlimpah-limpah. Amsal 17 ayat yang 22 katakan gini ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saya harus punya hati yang gembira. Amin. Ketika kita diubahkan, tidak lagi seperti batang air kering Negeb tadi ya. Tidak seperti itu. Tapi kita memiliki roh yang kuat. Ya, roh yang baru. Hati yang baru yang Tuhan ubahkan. Haleluya. Sehingga dikatakan Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, obat. Luar biasa. Memiliki hati yang gembira. Kasih tahu kiri kanan, miliki hati yang gembira. Haleluya. Karena itu obat. Di firman Tuhan bilang obat. Obat yang manjur. Nah, itu dia. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Wow, saya tidak mau itu. Saya mau terus bangkit. Dan saya percaya Bapak Ibu bangkit. Amin, saudara. Haleluya. Yang kedua, ketika Tuhan sudah pulihkan keadaan kita, hati kita sudah bergembira, sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah. Kehidupan yang baru Tuhan berikan buat Bapak, Ibu, dan saya. Firman Tuhan katakan yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Hari ini hati yang baru Tuhan berikan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Maka ayat yang kedua dari Mazmur 126 katakan begini. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Nah, itu dia. Pada saat Bapak, Ibu, dan saya mengalami pemulihan, hati kita dipulihkan. Wow, dikatakan mulut kita penuh dengan tertawa, sukacita, bergembira. Haleluya. Lidah kita dengan sorak-sorai. Ada pujian terus buat Tuhan. Amin. Haleluya. Pada waktu itu berkatalah orang. Nah, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Berkatalah orang di antara Bapak, Ibu, dan saya yang selama ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada saudara, kepada kamu. Itu perlu ada pengakuan-pengakuan seperti itu. Sehingga banyak orang datang kepada Tuhan. Disitulah Bapak, Ibu jadi terang. Bapak, Ibu, dan saya berbuah bagi banyak orang. Amin. Hati yang gembira. Ketika Tuhan pulihkan hati kita menjadi hati yang gembira. Amin. Haleluya. Dan di sanalah kita bersukacita. Oh, sorak-sorai. Haleluya. Dulu gak bisa bersukacita ketika orang lihat, wah sukacita banget ya. Haleluya, sukacita. Harus sukacita. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Amin, saudara, punya hati yang gembira. Berdoa Tuhan pulihkan kita. Amin. Ingat pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena Roh Allah
Kasih Allah sudah dicurahkan di dalam kita melalui Roh Kudus yang sudah dianugerahkan dalam hati Bapak Ibu dan saya. Dan yang kedua, jaga hati dengan segala kewaspadaan supaya muncul ada kehidupan. Amin saudara. Yang ketiga, punya hati yang gembira. Haleluya. Luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam kebenaran, dalam perjamuan kudus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami masuk perjamuan kudus dengan hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu percaya Roh Kudus terus bekerja di dalam hati setiap kami yang mengikuti ibadah online ini untuk memulihkan keadaan hati yang keras. Tuhan buat menjadi hati yang lembut. Oleh karena ada kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita melalui kuasa Roh Kudus yang sudah dianugerahkan penuh dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba. Syakaralaba takaralaba yaralaba syan. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih banyak untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami rindu untuk sehidangan dengan Engkau ya Tuhan di awal minggu ini. Untuk makan roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh-Mu dan darah-Mu ya Tuhan. Oh ralabasya kata karaba. Mari Bapak Ibu saya ajak mari kita berdoa. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Mungkin ada hal-hal yang mengganjal hati kita selama ini. Hati yang pahit, hati yang kering. Kita sudah dengar firman Tuhan tadi. Bila Roh Kudus mengurapi kita semua. Angkat tangan buat Tuhan, bilang Tuhan ini saya. Bapa ini saya. Pulihkan hati saya. Ampuni saya ya Tuhan. Ampuni saya. Oh ralabasya kata karalaba. Kuduskan saya Tuhan. Oh ralabasya kata karalaba ya ralabosya. Saya minta ampun. Oh ralabasyaka, ada banyak yang mungkin saya lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni saya Tuhan. Ampuni aku, ampuni ya Tuhan, ampuni. Oh ralabasyaka takaralabaya ralabosyakara. Apa Engkau lihat Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang sementara berdoa. Anak-anak-Mu yang sementara berdoa memohon ampun daripada-Mu. Mohon hati yang baru, mohon pemulihan ya Tuhan. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus mengambil roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ralabasya kata karalaba. Terima kasih ya Tuhan. Mari kuduskan roti dan anggur yang akan kami makan dan minum ini Tuhan. Di dalamnya ada berkat mengalir dalam buat kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Oh ralabasya kata karalaba. Terima kasih banyak Bapa. Berkati roti dan anggur yang sudah kami siapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami. Untuk masuk dalam perjamuan kudus bersama dengan-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap masuk dalam perjamuan kudus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu mungkin sudah siapkan roti dan anggur. Mari yang sudah siapkan. Mari Bapak Ibu yang sudah ada roti di tangan Bapak Ibu angkat tinggi-tinggi. Tangan kanan kita berdoa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat tinggi-tinggi roti kita di tangan kanan. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang sudah pegang anggur angkat tinggi-tinggi tangan kanan Bapak Ibu. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari angkat tinggi-tinggi cawan Bapak Ibu di atas tangan Bapak Ibu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucapan syukur saudara. Naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Kalau hari ini kita bisa sama-sama ikuti perjamuan kudus, semua itu karena anugerah Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapakku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Saat ini biarlah Tuhan mengurapi kita semua. Terima pengurapan yang baru daripada Tuhan. Pengurapan yang menghibur. Yang mengajar, mengingatkan kami setiap saat akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami yang sakit di hadirat-Mu, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Kami yang jatuh Tuhan angkat kembali lagi. Kami yang tidak bersukacita Tuhan buat sukacita berlimpah-limpah memenuhi kami. Hati membuat hati kami gembira ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, ralabasyandaralabo. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
bersyukur ya Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati berlimpah-limpah melalui perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa buat kami semua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Amin saudara. Terima. Haleluya. Haleluya. Mari ada satu pujian kita nyanyikan ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Yesus aku percaya. Mari sama-sama nyanyikan. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku sekali lagi Yesus. Haleluya. Katakan. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Hey. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Aku percaya. Sekali lagi. Aku percaya. Haleluya. Katakan amin. Percayakah saudara bahwa saudara siap menerima mujizat yang besar? Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih banyak. Kami boleh menyelesaikan dan kami boleh diberkati dengan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu berdoa, membawa Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan Ibu Hermin dan keluarga besar. Bapa, kami percaya kekuatan, kesehatan, pengurapan yang lebih lagi buat hamba-Mu ini. Perlindungan-Mu sempurna buat pemimpin kami ini Tuhan, gembala sidang kami dengan seluruh keluarga besar. Terima kasih Abah. Kami juga bersyukur, kami juga berdoa bagi Gembala CK4, Bapak Pendeta Weler Kawuntu dan beserta Ibu Molin dan seluruh keluarga besar. Tuhan juga sertai, pimpin, perlindungan Tuhan sempurna buat hamba-Mu ini. Pengurapan Tuhan yang baru dan terus menerus untuk hamba-Mu dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur untuk hamba-Mu Ibu Oli di tempat sini beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan. Kami percaya kami sedang masuk dalam masa penuaian yang besar. Itu terjadi Tuhan bagi gereja ini, kekuatan, kesehatan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami memberkati tempat kami beribadah Gading Nias ini Tuhan dengan keamanan yang daripada Tuhan. Semua gereja-gereja yang ada diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak kami generasi Yeremia Tuhan yang hari-hari ini Tuhan sedang pakai pengurapan yang dahsyat, mengurapi mereka semua Tuhan melalui Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna bagi anak-anak kami Tuhan. Mereka akan dipakai dahsyat dan luar biasa untuk zaman mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia yang baru Tuhan juga sertai pimpin, juga untuk presiden yang sekarang Pak Jokowi beserta dengan staf yang ada sampai kepada tingkat yang paling rendah. Tuhan menyertai dengan hikmat yang daripada-Mu. Bapa terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih, mungkin ada jemaat-jemaat online juga yang akan mengikuti atau membuat perjalanan minggu-minggu ini. Tuhan sertai, pimpin, berkati mereka. Perlindungan Tuhan juga sempurna bagi jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah online ini. Umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan.
Terima kasih yang bekerja Tuhan berkati, yang berusaha Tuhan berkati, yang kuliah semuanya diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur dan Bapa di surga sebelum kami selesai ibadah online ini, mari kiranya Bapa memberkati kami. Mari Bapak Ibu di rumah masing-masing mari angkat tangan bela Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua, menyertai kami semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua di awan-awan yang permai, menjemput kami semua dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.